Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok materi branding, diferensiasi, dan bauran pemasaran presentasikan hasil diskusi kami di mana kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Salma, Saya Tiara Bintang Oktaviani. Saya Mirayanti. Saya Vera Sonata. Baik, langsung saja kita ke presentasinya. Branding, diferensiasi, dan bauran pemasaran merupakan hal yang krusial bagi bisnis, apalagi di era globalisasi atau di era digital seperti sekarang ini. Marilah kita bahas secara detail apa itu branding, diferensiasi, dan bauran pemasaran. Apa itu branding? Branding merupakan proses membangun citra positif, kesan, dan identitas bisnis atau produk di mata konsumen. Tujuannya adalah untuk membedakan bisnis dari pesaing atau membuatnya mudah dikenali. Contohnya dari branding itu sendiri seperti yang pertama adalah logo, di mana logo ini adalah simbol yang mempresentasikan bisnis atau produk yang harus mudah dikenali dan berkesan. Yang kedua adalah tagline, di mana tagline adalah kalimat singkat yang mencerminkan nilai atau manfaat bisnis dalam suatu produk. Yang ketiga adalah experience atau pengalaman, di mana pengalaman ini adalah interaksi konsumen dengan bisnis atau produk kita. Yang terakhir adalah font, di mana font adalah jenis huruf yang digunakan dalam komunikasi branding. Ini perlu konsisten dan mudah dibaca. Branding itu sendiri bukan hanya tentang menciptakan nama atau logo yang dapat dikenali. Itu juga mencakup keseluruhan citra atau persepsi suatu produk atau perusahaan di mata masyarakat, di mana ini melibatkan aktivitas komunitas yang bertujuan untuk mempertahankan, membangun, dan memperkuat suatu merek, memberikan perspektif kepada audiens yang melihatnya. Mencitrakan merek yang efektif dapat menghasilkan peningkatan pengenalan merek, kemudahan pemasaran, dan peningkatan penjualan, serta membangun posisi kuat dalam industri. Singkatnya, branding adalah aspek mendasar dari strategi bisnis yang lebih dari sekedar pemasaran. Ini adalah tentang menciptakan identitas dan persepsi yang berbeda untuk sebuah merek, yang dapat berdampak signifikan terhadap kesuksesannya di pasar. Selanjutnya adalah manfaat branding yang akan dijelaskan oleh Tiara Oktaviani. Manfaat branding. Membangun branding yang kuat bisa membawa banyak manfaat bagi bisnis. Beberapa manfaatnya meliputi: yang pertama adalah pembeda dari pesaing. Branding membantu kita membedakan produk atau layanan kita dari pesaing di pasar. Dengan membangun identitas unik, pelanggan dapat dengan mudah mengenali dan memilih produk kita. Yang kedua adalah memudahkan konsumen. Branding yang mudah dikenal dan berkesan membuat konsumen lebih mudah mengingat bisnis kita dan memilihnya di antara banyak pesaing. Yang ketiga adalah nilai lebih. Merek yang memiliki citra yang baik seringkali dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi. Pelanggan mungkin bersedia membayar lebih mahal untuk produk atau layanan yang dikaitkan dengan merek yang dianggap berkualitas tinggi. Dan yang terakhir adalah memperkuat hubungan konsumen. Branding mencerminkan nilai dan identitas yang diinginkan oleh bisnis atau produk. Hal ini memperkuat hubungan dengan konsumen. Kemudian ada diferensiasi dalam branding. Diferensiasi adalah usaha untuk membedakan bisnis atau produk dari pesaing dengan nilai atau manfaat yang unik dan menarik perhatian konsumen. Berikut cara kita membedakan bisnis kita dari pesaing. Yang pertama adalah fokus pada keunikan. Temukan nilai atau keunikan yang membuat bisnis atau produk kita berbeda dengan yang lain. Kemudian, teliti pesaing. Identifikasi nilai pesaing dan tawarkan sesuatu yang lebih baik dan berbeda. Kemudian, gunakan strategi marketing yang efektif. Memiliki diferensiasi saja tidak cukup. Kita harus menonjolkan diferensiasi di setiap kesempatan dan pilih strategi marketing yang tepat. Kemudian pentingnya diferensiasi dalam branding akan dibacakan oleh Mirayanti. Pentingnya diferensiasi dalam branding. Banyak bisnis gagal karena menjadi satu dari banyak. Dengan diferensiasi, adopsi bisnis atau produk kita meningkat, laba meningkat, dan biaya pemasaran turun. Ini memberikan keunggulan kompetitif yang solid. Berikut adalah contoh beberapa pentingnya
Seberapa pentingnya diferensiasi dalam branding dari brand ternama? Yang pertama ada Starbucks. Dengan fokus pada kopi berkualitas tinggi dan suasana yang nyaman, Starbucks berhasil membedakan diri dari pesaing dan menciptakan pengalaman canggih bagi pelanggan. Lalu yang kedua ada Xiaomi. Dengan menyediakan smartphone berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, Xiaomi menetapkan diri sebagai pemain yang berbeda dan mengubah pasar smartphone di Cina. Lalu yang ketiga ada Bushela. Bushela dengan fokus pada pengalaman dan kualitas anggur yang tinggi, telah menciptakan brand flu yang kuat dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah rangkaian alat yang digunakan untuk memasarkan produk atau layanan ke pasar. Ada 4 komponen dalam bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, spesifikasi produk dan layanan yang ditawarkan oleh bisnis kita. Lalu yang kedua ada price, nilai uang yang diminta dari konsumen sebagai harga produk atau layanan. Lalu yang ketiga ada place, lokasi atau cara produk atau layanan didistribusikan ke konsumen. Yang keempat ada promosi, cara menyampaikan nilai dan manfaat produk atau layanan kepada konsumen. Selanjutnya ada cara mengadaptasi 4P yang akan dibacakan oleh Vera. Cara mengadaptasi 4P untuk mencapai branding diferensiasi. Yang pertama, produk. Fokus pada pengembangan produk atau layanan yang unik dan memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan dengan cara yang berbeda dari pesaing. Yang kedua, price. Harga bisa digunakan sebagai alat diferensiasi, misalnya premium pricing untuk merek dengan kualitas unggul, atau harga yang terjangkau untuk merek yang menargetkan pasar yang lebih luas. Yang ketiga, pledge. Tempatkan produk Anda di lokasi yang relevan dengan citra merek seperti toko fisik, eksklusif, atau platform e-commerce tertentu. Yang keempat, promosi. Gunakan pesan dan kreativitas yang mendukung citra yang ingin Anda bangun. Strategi implementasi bauran pemasaran. Untuk implementasi bauran pemasaran yang tepat, perlu membuat strategi yang memperhatikan pasar konsumen serta memaksimalkan penggunaan komponen pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Memahami kebutuhan dan karakteristik pasar untuk melakukan segmentasi dan targeting. Yang kedua, penetrasi pasar. Strategi marketing yang menargetkan pasar existing dengan cara meningkatkan penetrasi endorse bisnis. Yang ketiga, pengembangan produk. Menghasilkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada. Baik, hanya itu presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.